Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Najia TV dimanapun berada, di antara nikmat Allah kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat ini wajib kita syukuri. Ya, kita hidup dalam keadaan seorang muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang melebihi nikmat iman, nikmat Islam. Namun bagaimana sikap kita terhadap nikmat iman ini, nikmat Islam, atau bagaimana sikap kita menjadi seorang muslim? Ya. Karena muslim itu zaman sekarang beragam. Ada muslim yang hanya sebatas KTP-nya Islam KTP. Ada Islam hanya berdasarkan keturunan, tidak menunaikan ibadah-ibadah. Oleh karena itu, nikmat iman dan Islamnya tidak bermanfaat. Maka agar kita bermanfaat nikmat iman dan Islam itu, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah yang kita lakukan mengilmui iman dan Islam tadi. Bagaimana kita mengilmuinya? Belajar, mempelajari agama kita dengan baik, belajar kita akidah, ya, memperbaiki agama kita. Ini sebagaimana doa Nabi, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki agamaku, dengan agama ini aku akan terjaga. Jadi keislaman kita yang lebih dahulu kita perbaiki adalah yaitu urusan agama kita. Pemahaman kita tentang agama kita. Maka kita katakan agama bukan hanya slogan, agama bukan hanya sebatas di KTP, tapi agama ini diilmui, diamalkan. Ini yang pertama. Bagaimana kita mengilmui agama kita? Bagaimana caranya? Belajarlah. Tambah bekal ilmu kita. Banyak sekali urusan-urusan agama ini yang perlu kita ketahui. Kitab-kitab para ulama, ya, tidak bisa terbaca oleh kita. Nah, ilmu kita sedikit karena kita malas. Yang kedua adalah amalkan yang kita ketahui. Lah kita berilmu, hadir di majelis ilmu, amalkan. Karena ilmu tanpa amal sama dengan ibarat pohon yang tidak berbuah. Bagaimana pohon ini berbuah? Ya, ini kita amalkan. Amalkan untuk pribadi kita, terlebih dahulu amalkan untuk keluarga kita. Karena kita disuruh untuk menjaga ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Amalkan. Setelah mengamalkan tadi, maka bersabarlah. Sabarlah kita terhadap cobaan, ujian yang datang kepada kita. Ada kalanya ujian itu datang dari keluarga kita, orang terdekat kita. Ya, kita perlu bersabar. Maka ulama membagi sabar kepada 3 macam. Yang pertama as-sabru 'ala ta'ah, kesabaran di atas ketaatan. Ya. Kemudian kesabaran atas ketaatan ini kita mentaati Allah, kita bersabar. Kemudian as-sabru 'alal ma'siyah, sabar di atas, dalam menghadapi maksiat. Ya. Ada maksiat di hadapan kita, jangan sampai kita ikut pula. Kemudian as-sabru 'alal aqdaril mu'limah, sabar atas ketentuan Allah yang tidak menyenangkan. Kalau yang menyenangkan, tidak usah kita bicara. Umpamanya kematian, penyakit, ya, musibah-musibah yang terjadi, ya, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan harta, jiwa, kekurangan makanan dan buah-buahan, maka kita perlu sabar. Sabar terhadap perkara-perkara yang menyakiti. Inilah konsep Islam yang perlu kita jaga, yang perlu kita perhatikan, di mana
kita sebagai seorang muslim jangan hanya sebatas muslim yang tertera di KTP, tapi kita muslim mengamalkan ajaran agama kita, ya, mengilmui terlebih dahulu, kemudian mengamalkannya, kemudian sabar dalam menghadapinya. Dan teruslah belajar, teruslah menuntut ilmu agar kita menjadi orang-orang saleh yang mana nanti yang bermanfaat ketika kita mati nanti adalah amal saleh kita. Dan amal saleh kita yang manfaat itu amal saleh yang dibangun di atas ilmu. Ilmu apa? Ilmu Al-Quran, ilmu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dan kepada orang-orang yang dicintainya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.